Angkatan UTM. Kembali lagi bersama saya Sylvia Trimolidia di UTM Podcast yang menghadirkan pembicaraan inovatif dan inspirasi di kalangan mahasiswa. Nah, baru-baru ini ada isu pelecehan seksual di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan, termasuk kasus kekerasan seksual verbal yang viral dan memicu perdebatan luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kampus belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademik. Universitas Sriwijaya Madura melalui Satgas PPKS UTM TV menghadirkan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Lalu sejauh mana kesiapan dan ketegasan kampus terhadap respon persoalan ini? Sekarang kita kehadiran oleh Ketua Satgas BPKBT Universitas Trunajaya Madura. Selamat datang Bapak Selamat Muhammad Soleh SHMH. siap. Terima kasih, Mbak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan ya Bapak. Untuk bagaimana tanggapan Satgas PPKS UTM terkait maraknya kasus kekerasan seksual verbal yang belakangan ini lagi viral Bapak? Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual verbal dan di mana batas tegas antara candaan dan tindakan yang sudah masuk kategori pelecehan Bapak? Ya, jadi memang kekerasan seksual verbal ya, saat ini, terjadi dan cukup viral ya, karena terjadi di kampus besar, di beberapa kampus besar, dan ini memang, salah satu wujud bahwa kekerasan seksual itu, salah satu gunung es yang masih terlihat di permukaan sedikit, tapi pada dasarnya banyak. Nah, secara definisi memang, eee, kekerasan seksual secara verbal ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan melalui ucapan atau kata-kata gitu ya, yang kemudian berbau seksual. Nah, Baik, itu. Bentuknya seperti apa? Bisa berupa candaan-candaan yang berupa, seksual, atau panggilan-panggilan, atau, siulan-siulan gitu ya, yang iya. itu, melecehkan. Nah, termasuk beberapa bentuk lainnya gitu. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang TPKS maupun Permendikti, tahun 2021, pada dasarnya kekerasan seksual secara verbal itu diatur secara implisit ya, yaitu dia masuk kategori kekerasan seksual, non fisik. Iya, Ya, Bapak. diatur di pasal 5 Undang-Undang TPKS gitu, Mbak. Nah, dari melihat fenomena yang sedang terjadi nih Bapak ya, Mmm, sejauh mana sih upaya pencegahan yang sudah dilakukan di lingkungan kampus khususnya di Universitas Trunajaya Madura ini Bapak? ya kalau, kami di Satgas PPKPT UTM atau dikenal dengan Satgas Sahabat Trunojoyo, sudah melakukan beberapa upaya pencegahan. Baik itu, dilakukan, di kampus, yaitu diawali sejak ospek atau PKKMB. Di ospek atau PKKMB universitas kita memberikan sosialisasi terkait, larangan, tindakan kekerasan seksual ataupun kekerasan secara umum ya. Bahkan juga di tingkat, PKKMB fakultas maupun jurusan. Nah, selain itu juga kita melakukan sosialisasi-sosialisasi. Nah, bukan hanya lingkupnya di UTM, di tingkat SMA juga kita sosialisasi karena mereka salah satu calon-calon Calon mahasiswa mahasiswa UTM gitu UTM. ya. Jadi kita lakukan juga sosialisasi terkait, kekerasan seksual itu di sekolah gitu, termasuk juga yang kita lakukan, mensosialisasi di masing-masing fakultas ya, baik bentuknya dalam bentuk poster maupun spanduk ya, ataupun, kampanye di media sosial yang kita miliki, itu sih, Kak. Nah, apakah edukasi yang saat ini Bapak sudah lakukan cukup untuk mengubah pola pikir dan budaya komunikasi mahasiswa agar tidak permisif terhadap kekerasan seksual secara verbal? Iya,
upaya itu sudah kami lakukan, tapi apakah sudah maksimal? Tentu kita masih berupaya, langkah-langkah yang lebih baik ya ke depan untuk upaya pencegahan. Karena memang, perintah Pak Rektor dari awal adalah mengoptimalisasi, pencegahan untuk kasus kekerasan ini, khususnya kasus kekerasan seksual. Nah, apakah kemudian, ini akan mengurangi gitu ya, mengurangi mahasiswa ataupun sivitas akademika lain, dalam, tidak melakukan kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual verbal, ya tentu, eee, kita tidak bisa mengukur lebih lanjut ya. Tapi ya yang paling penting adalah upayanya sudah dilakukan gitu ya. Yang sebenarnya seringkali terjadi, yang saya coba analisa itu pelaku biasanya, merasa bahwa apa yang dia lakukan ya, istilahnya kekerasan, seksual secara verbal tadi yang dia lakukan, dia merasa bahwa itu tidak menyakiti orang lain gitu ya. Mmm, Itu, hanya candaan. Padahal korban kemudian, merasa khawatir, merasa takut dengan candaan dengan dia merasa gitu, tidak aman ya, Bapak? betul. Jadi korbannya tidak merasa aman, sedangkan pelaku merasa, ya itu Normal. normal-normal saja. Nah itu yang seringkali, menjadi problem ya, karena kebanyakan, eee, orang itu merasa bahwa apa yang dia lakukan dalam konteks kekerasan seksual verbal itu adalah hal yang biasa. Nah, itu yang harus perlu kita perangi bersama ya, harus terus kita kampanyekan bahwa, candaan atau, panggilan seksual atau biasa dikenal sebagai catcalling, itu tidak boleh dilakukan. Ya, meskipun ini adalah perbuatan yang kalau dalam konteks undang-undang TPKS ya, itu masuk delik aduan gitu ya. Jadi delik aduan itu dia akan dipidana gitu ya, kalau korban mengadu. Nah, cuma kan kita harus mawas diri gitu ya. Jangan sampai, karena korban tidak merasa keberatan, kita terus-terusan bercanda soal, hal-hal yang berbau seksualitas, akhirnya kemudian ya Menjadi normal menjadi gitu. normal gitu ya, seolah-olah dinormalisasi perbuatan seperti ini. Nah, itu yang ke depan, tentu kita harus bersama-sama mengkampanyekan bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya secara fisik, tapi, non fisik salah satunya yaitu, Mhm. kekerasan verbal itu sendiri. Baik, kekerasan seksual secara verbal kan sering terjadi nih Bapak. Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan oleh Satgas PPKS UTM, terutama mengingat kasus seperti ini seringkali minim bukti dan rentan dianggap sangat sepele? Ya, pertama, dalam konteks penanganan kami, kami berprinsip bahwa kita mendahulukan kepentingan korban. Jadi, apa yang terbaik bagi korban, maka itu yang kita dahulukan. Nah, ketika, ada kejadian kekerasan seksual secara verbal dan kemudian korban melaporkan kepada Satgas. Jadi di Satgas itu kita memiliki kanal-kanal pengaduan ya, baik secara online maupun bisa datang secara langsung, ke Satgas gitu ya. Nah, ini kemudian setelah pengaduan kita akan bentuk tim untuk kemudian menindaklanjuti pengaduan tersebut gitu, dan melakukan pemeriksaan pertama, terhadap korban, apakah kemudian, apa yang disampaikan, kita akan meminta bukti-bukti gitu. Nah tadi, buktinya biasanya kalau verbal itu cukup lemah ya, nah Iya itu. Bapak, Ya, kalau mungkin kayak kasus, yang sekarang sedang viral, terjadi, itu kan melalui media sosial atau grup WhatsApp, mungkin itu mudah dihapus gitu ya Bapak. mudah dihapus atau selain itu juga ada buktinya, bukti chat-nya Iya gitu ya. Bapak. Tapi bagaimana kalau dilakukan secara lisan, ucapan langsung? Nah ini yang problem. Nah apalagi kemudian yang melihat secara langsung itu ya hanya korban, tidak ada saksi. Nah, di dalam undang-undang TPKS sendiri sebenarnya, itu
bukti ya, kalau kita berbicara bukti, tidak hanya kemudian 2 alat bukti dalam artian 2 saksi plus, alat bukti yang lain gitu ya. Tapi di Undang-Undang TPKS sudah kemudian lebih komprehensif, jadi satu saksi, saksi korban sudah cukup, tinggal ditambahkan bukti yang lain. Nah, bukti yang lain ini tadi kan sudah ada pengakuan korban. Iya, Mbak. Setelah pengakuan korban, mungkin kita akan coba, meminta korban untuk, konseling gitu. Iya. Dari konseling itu kita akan melihat, itu sebagai, apa namanya, sebagai bukti kalau dalam pidana itu ini ya, bukti ahli gitu ya, keterangan ahli. Nah, kita lihat apakah betul, apakah ada tanda-tanda bahwa korban, menyampaikan hal yang tidak benar dan lain sebagainya. Jadi itu yang upaya kita yang akan kita lakukan dalam penanganan, kasus KS verbal gitu ya. Baik. Nah, jika mahasiswa atau civitas mengalami atau menyaksikan kekerasan verbal nih Bapak Mhm. ya, bagaimana alur pelaporan yang benar di Universitas Trunojoyo Madura dan bagaimana kampus menjamin keamanan serta kerahasiaan pelapor? Kan bisa jadi nih, pelapor bisa dibocorin identitasnya gitu Bapak. Ya, pertama perlu saya sampaikan untuk, seluruh sivitas akademika UTM maupun, jika ada korban dari non-UTM, jangan pernah takut untuk kemudian melaporkan atau mengadukan, jika ada tindakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual ke kami gitu ya. Kami akan jamin kerahasiaan korban karena itu sudah menjadi, etik kami untuk, menjaga kerahasiaan itu. Jika ada tim satgas yang kemudian membocorkan kerahasiaan, klien, atau korban gitu ya, atau pengadu, kita akan menindak secara tegas. Nah, jadi soal kerahasiaan kita jamin itu, bahkan di anggota satgas sendiri, jadi satgas itu terdiri dari beberapa personil ya, jadi ada dosen beberapa orang, dari beberapa prodi, kemudian ada, tendik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Nah, meskipun komposisinya ini cukup banyak, tapi dalam penanganan kasus tidak semuanya terlibat. Jadi satu kasus mungkin hanya 2 dosen yang terlibat, satu tendik, dan 2 mahasiswa gitu. Jadi tim satgas yang lain tidak akan tahu kasus Sedang yang sedang terjadi. ditangani oleh tim ini. Jadi masing-masing tim yang mengetahui kasus yang ditangani. Jadi itu untuk menjamin kerahasiaan dari, pengadu gitu ya. Nah, alurnya bagaimana untuk pengaduan? Pertama bisa langsung mengisi link atau, barcode ya, kita sudah, menaruh, spanduk di masing-masing fakultas. Nah, di situ ada barcode-nya yang kemudian bisa di-scan, bisa diisi, ada form pengaduannya atau bisa langsung datang ke lantai 6 ya, di lantai 6, rektorat atau di ruang satgas ya, untuk kemudian melakukan pengaduan secara langsung kepada tim satgas. eee, Insyaallah setiap hari ada yang, piket ya, standby untuk menerima pengaduan. Nah, itu untuk alur pengaduan, ya, setelah mengadu baru kemudian ini ya, dipanggil korban untuk dimintai keterangannya, baru saksi-saksi, baru kemudian terlapor ya, yang kita akan panggil. Setelah itu, setelah semua pihak dipanggil, bukti-buktinya sudah dianggap cukup, maka akan dilakukan, eee, rapat untuk penentuan rekomendasi, gitu ya. Setelah rapat diputuskan apa rekomendasinya, baru rekomendasi dikirimkan kepada rektor dan rektor membuat, keputusan untuk sanksi kalau, kemudian rekomendasinya ada sanksinya ya. Jadi itu alurnya. Nah, untuk, menjamin keamanan, ya tadi ya, kerahasiaan itu bagian dari keamanan, namun bagi korban yang kemudian, apa namanya, membutuhkan keamanan yang cukup prima ya, lebih gitu ya. Kita sebenarnya juga menyediakan, rumah aman jika diperlukan oleh korban, bahkan
Satgas PPKPT UTM, bekerja sama dengan, LPSK ya, kita bekerja sama dengan LPSK, jadi beberapa kasus kita sudah, melaporkan ke LPSK untuk diberikan pengamanan lebih lanjut dan alhamdulillah beberapa kasus, itu diterima untuk ditangani oleh LPSK gitu, Mbak. Baik, terima kasih Siap, Bapak atas sama informasi yang telah disampaikan. ya, Nah, jadi kesimpulannya bahwa isu yang sedang beredar kekerasan secara verbal itu tidak dapat dinormalisasikan. Nah, setiap kekerasan secara verbal yang dilakukan akan mendapatkan sanksi dari para petugas Satgas PPKPT. Bagi mahasiswa yang sedang mengalami kekerasan secara verbal bisa melaporkan kepada petugas Satgas PPKPT di Universitas Trunojoyo karena informasi mengenai pelapor akan dirahasiakan oleh para tim Satgas PPKT. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk Tretan UTM, jangan lupa untuk follow YouTube channel UTM TV Official dan follow IG TikTok UTM TV Official. Saya, Sylvia Trimolidia, dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.